Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Latif selaku dosen mata kuliah profesi jurnalistik dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai jurnalisme pembangunan dengan anggota kelompok saya sendiri Ika Rahmawati dan rekan saya Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari jurnalisme pembangunan, jurnalisme dan arti pembangunan itu sendiri. Jurnalisme mengandung makna sebagai kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menyajikan berita melalui media cetak ataupun media elektronik. Jurnalisme merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu journalism. Menurut Sutomo pada tahun 2006, pembangunan adalah sebagai proses perubahan yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda, dengan dilihat dari sumber dan faktor yang mendorong perubahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti jurnalisme pembangunan adalah gaya jurnalistik yang berkembang atau negara yang mengutamakan peran pers dalam rangka pembangunan nasional. Berikutnya peran jurnalisme pembangunan, yaitu memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat dengan pembangunan sosial, kemudian melakukan pengawasan sekaligus memberikan kritikan terhadap pemerintah dengan membentuk opini publik dan sebagai advokat untuk masyarakat. Berikutnya ada jenis-jenis jurnalisme pembangunan. Yang pertama, yaitu mencoba mendokumentasikan kondisi di dalam suatu negara sehingga dunia yang lebih besar dapat memahaminya. Kemudian jenis yang kedua, partisipasi pemerintah dalam media massa, ini dapat membantu menyebarkan informasi penting ke seluruh pelosok tanah air. Berikutnya ada sifat jurnalisme pembangunan. Yang pertama yaitu sistem komunikasi menjadi integral pemerintah nasional. Kemudian yang kedua, jurnalis mengambil bagian dari tugas membangun bangsa dan yang ketiga, pemerintah mengendalikan pemberitaan sehingga ada sensor bahkan pemberedelan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wulandari. Dinyalakan dulu mungkin. Baik, baik, terima kasih Kak. Selanjutnya ada tujuan jurnalisme pembangunan. Yang pertama itu ada watchman function. Watchman function sendiri itu merupakan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pembangunan nasional yang lebih difokuskan kepada memberikan perhatian kepada masyarakat agar dipusatkan pada kebutuhan akan perubahan dan lain-lainnya. Yang kedua ada, maaf itu agak typo, tulisannya harusnya policy function, yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada teaching function, yaitu memberikan informasi atau berita dengan mengajarkan tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan, harus terdidik, orang dewasa buta huruf harus diajarkan membaca, dan anak-anak harus mendapatkan pendidikan. Next. Selanjutnya, Kak. Lalu ada hal-hal yang dapat dan harus kritis mengkaji, mengevaluasi, dan memberitakan jurnalisme pembangunan. Yang pertama ada relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional dan yang terpenting adalah kebutuhan lokal. Maksudnya di sini adalah kaitan suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional. Maksudnya itu kaitannya pembangunan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di negara ini.
Lalu yang kedua ada perbedaan antara program menurut rencananya dengan diimplementasikannya. Misalkan pemerintah merencanakan pembangunan flyover, tapi apakah dalam pengimplementasikannya itu pembangunan flyover itu terwujud atau tidak gitu. Lalu yang ketiga ada perbedaan antara dampak terhadap masyarakat seperti yang diklaim oleh pejabat pemerintah dengan sebenarnya. Jadi misalnya itu pemerintah itu mengklaim bahwa misalnya suatu bangunan atau tadi contohnya seperti flyover tadi eh, itu klaim itu bisa untuk mempercepat laju kendaraan atau menghindari kemacetan dan segala macam. Tetapi apakah yang dirasakan masyarakat itu sama dengan yang diklaim pemerintah ataupun itu sama atau enggak gitu. Next sih Kak. Tujuan komunikasi pembangunan. Nah, tujuan komunikasi pembangunan ini terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, membujuk individu untuk merubah perilaku dari yang kurang baik menjadi baik. Maksudnya itu, misalkan suatu individu itu mempunyai perilaku yang kurang baik atau kurang sopan di masyarakat itu menjadi lebih baik lagi dengan adanya komunikasi pembangunan. Yang kedua, memberikan informasi kepada individu-individu mengetahui keterampilan baru dan pengetahuan. Hal ini dilakukan agar kehidupan dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah mendidik masyarakat untuk merubah norma sosial, norma kehidupan sosial yang dilihat sudah tidak relevan lagi atau bertentangan dengan norma hukum agar kembali lurus. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan atau policy function terhadap masalah-masalah sosial. Selanjutnya. Lalu ada fungsi pers dan hubungannya dengan jurnalis pembangunan. Yang pertama adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Maksudnya itu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui suatu berita atau suatu informasi. Yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Maksudnya di sini adalah mewujudkan supremasi hukum dan HAM itu jadi hukum dan HAM-nya itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Yang keempat ada menghormati kebenekaan. Yang kelima ada mengembangkan pendapat umum. Jadi pendapat umum atau pendapat seperti masyarakat luas itu lebih dikembangkan lagi. Lalu yang keenam ada melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran untuk pemerintah supaya dapat berkembang lebih baik lagi. Lalu yang terakhir memperjuangkan keadilan dan kebenaran seperti yang ada di Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya, Ika Rahmawati. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.